warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Putri Pertiwi dengan NIM C0C018055 dari kelas A Akuntansi 2018 Diplomat G. Di sini saya akan mempresentasikan makalah akuntansi perpajakan yang berjudul Konsep dan Pencatatan Kewajiban Jangka Pendek berupa utang pajak penghasilan, utang pinjaman, utang atas sewa, wesel, serta dividen. Konsep pencatatan dari kewajiban jangka pendek berupa utang pajak penghasilan, utang pinjaman, utang sewa, wesel, serta dividen. Utang dalam akuntansi dapat didefinisikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang mungkin akan terjadi akibat kewajiban suatu badan usaha pada masa kini untuk mentransfer aktiva yang menyediakan jasa pada badan usaha lain di masa yang akan datang sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Yang termasuk utang lancar antara lain utang usaha, utang wesel, utang dividen, uang muka, penjualan, pemungutan pihak ketiga, biaya yang harus dibayar, utang pajak, utang bersyarat, biaya jaminan, penawaran promosi, utang jaminan kemasan. Hutang jangka pendek atau hutang lancar yaitu hutang yang dilunasi dalam jangka waktu pendek, paling lama 1 tahun sesudah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu 1 siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan. Utang pajak penghasilan adalah adanya jumlah pajak yang terutang, kurang atau tidak dibayar. Hutang pajak ini menjadi dasar dilakukannya penagihan pajak oleh juru sita pajak. Selanjutnya yaitu konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka pendek berupa utang pajak penghasilan, utang pinjaman, utang atas sewa, wesel, serta dividen. Yang pertama, akuntansi utang pajak atas PPh pasal 21 atas pembayaran gaji karyawan. Yang kedua, akuntansi utang pajak pasal 23 atas bunga pinjaman. Dan yang ketiga, akuntansi utang pajak PPh pasal 23 atas sewa. Dan yang terakhir, akuntansi pajak PPh pasal 26 SPLN. Akuntansi utang pajak PPh pasal 21 atas pembayaran gaji karyawan. Pengertian PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk ataupun dengan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak dalam negeri tersebut dengan wajib pajak. Pembayar PPh disebut sebagai wajib pajak dan dibayarkan sebagai objek pajak. Objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh pihak wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Selanjutnya yaitu akuntansi utang pajak PPh pasal 23 atas bunga pinjaman. Jurnal PPh 23 adalah pencatatan potongan pajak atas penghasilan pasal 23 yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri ataupun bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya yaitu akuntansi utang pajak PPh pasal 23 atas sewa. Sewa tanah atau bangunan jika penyewa pemotong PPh pasal 4 ayat 2 dan pemilik tanah atau bangunan merupakan pengusaha kena pajak yang usahanya di bidang penyewaan tanah atau bangunan adalah sebagai berikut. Atas pembayaran biaya sewa dan bangunan suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut memotong dan menyetorkan pajak PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10 kali seluruh biaya yang dibayarkan ke pemilik tanah atau bangunan. Selanjutnya yaitu akuntansi utang pajak PPh pasal 26 SPLN. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri. Akuntansi utang pajak atas wesel dan dividen. Utang wesel adalah kewajiban kepada pihak lain yang dibuktikan dengan janji tertulis tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan. Utang wesel dapat dijual oleh pemegangnya. Menurut ketentuan pajak, pajak telah terutang pada saat pengumuman pembagian laba, bukan pada saat pembayaran. Karena itu, membayar dividen wajib menyetor pajak atas dividen kepada negara pada saat yang ditentukan. Ketentuan pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 dan 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mau minta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.